Hak-hak rakyat yang dirampas tidak akan pernah kembali jika para koruptor hanya dihukum penjara tapi hartanya tidak disita total. Penjara hanya mengurung fisik, tapi kalau hartanya masih utuh, koruptor mana yang akan bertaubat? Hukum yang lembek hanya akan membuat manusia-manusia serakah ini berlomba-lomba untuk mencuri uang rakyat. Lantas, kenapa DPR belum juga mengesahkan RUU perampasan aset? Dan langkah tegas apa yang akan diambil oleh Presiden Prabowo demi menutupi kebocoran uang negara? Ya udah, biar lebih jelas, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Ada yang aneh di gedung DPR belakangan ini. Waktu Presiden Prabowo minta RUU perampasan aset dicepetin, suasananya langsung panas dingin. Katanya sih demi HAM dan hati-hati, tapi penonton yang cerdas pasti tahu ada yang disembunyiin. Aturan ini tuh mimpi buruk paling mengerikan buat para koruptor, karena negara bisa langsung menyita seluruh harta yang asal-usulnya nggak jelas. Pertanyaannya, kalau mereka jujur dan uangnya halal, kenapa harus takut? Atau jangan-jangan mayoritas isi Senayan memang nggak bersih? Gimana menurut kalian? Tonton sampai habis. Tapi sebelum kita bedah kemana saja uang koruptor ini harus dikembalikan untuk rakyat, saya mau ajak kalian semua mengambil sikap hari ini. Kita sebagai rakyat kecil udah terlalu lama diam dan ditindas oleh para mafia serta pejabat korup yang kerjanya cuma menggerogoti uang negara. Kalau kita mau negara kita bersih dari koruptor, kita nggak bisa cuma jadi penonton pasrah. Kita harus bersatu menyuarakan agar RUU perampasan aset ini segera disahkan tanpa alibi lagi. Dan ingat, pejabat-pejabat bersih yang tulus kerja buat rakyat pasti bakal diserang, difitnah, dan dijegal oleh kelompok penjahat ini. Tugas kita adalah berdiri membela mereka dan mengawal gerakan ini sampai tuntas. Jadi, tekan tombol like sekarang, subscribe kanal ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke grup WhatsApp, media sosial, dan teman-teman kalian. Tonton video ini sampai habis agar kita makin paham dan gak mudah diadu domba. Sekarang, coba buktikan kekuatan persatuan kita. Tulis di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton video ini. Mari kita tunjukkan dari Sabang sampai Merauke, rakyat sudah bersatu dan siap melawan korupsi. Teman-teman, RUU perampasan aset bukan hanya tentang memiskinkan para koruptor, melainkan tentang mengembalikan hak-hak rakyat kecil yang selama ini ditindas. Selain itu, ini juga demi untuk menyelamatkan negara kita dari kebangkrutan. Oleh karena itu, tulis dukungan kalian di kolom komentar agar DPR yang terhormat itu tidak ragu-ragu lagi mengesahkan RUU ini. Korupsi bukan cuma soal angka-angka triliunan rupiah yang tertera di berita televisi atau laporan keuangan pemerintah. Dampak nyata dari ulah para perampok uang negara itu dirasakan langsung oleh kita, rakyat kecil, dalam kehidupan sehari-hari. Ketika uang negara dicuri, hak kita untuk mendapatkan hidup yang layak ikut hilang begitu saja. Jalan-jalan desa yang rusak parah dan bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki, sekolah-sekolah yang atapnya hampir roboh hingga membahayakan anak-anak kita, hingga sulitnya mendapatkan obat-obatan gratis di puskesmas, semua itu terjadi karena anggaran yang seharusnya dipakai untuk rakyat justru menguap masuk ke kantong para pejabat serakah. Oleh karena itu, jika RUU perampasan aset ini resmi disahkan dan dijalankan, seluruh harta hasil kejahatan ekonomi yang berhasil disita negara tidak boleh lagi menghilang begitu saja dalam sistem birokrasi yang rumit. Uang hasil penyitaan aset koruptor itu harus langsung disalurkan kembali untuk membiayai kebutuhan mendesak masyarakat bawah. Bayangkan, jika triliunan rupiah harta haram yang selama ini disembunyikan para koruptor diambil alih oleh negara, lalu dipakai secara transparan untuk memperbaiki ribuan sekolah rusak di daerah terpencil, menambal jalanan yang membahayakan pengendara, hingga menyalurkan subsidi pupuk langsung ke tangan para petani, hingga memperkuat fasilitas kesehatan masyarakat.
Setiap rupiah uang rakyat yang pernah dicuri harus kembali secara utuh berwujud nyata berupa fasilitas umum yang bisa dinikmati bersama. Agar proses ini berjalan adil dan tidak menjadi alat politik semata, seluruh mekanisme perampasan harta harus dilakukan berdasarkan bukti audit digital yang sah dan transparan. Penegak hukum harus melacak aliran uangnya secara objektif. Jika suatu aset memang terbukti didapat dari hasil kebun yang halal, bisnis yang jujur atau warisan yang murni, maka negara sama sekali tidak boleh menyentuhnya. Hak warga negara yang bekerja secara jujur tetap dijamin dan dilindungi oleh hukum. Namun bagi mereka yang memamerkan kekayaan melimpah tetapi tidak sanggup membuktikan asal-usul uangnya secara terbuka, tidak ada lagi alasan untuk berkompromi. Masyarakat juga tidak boleh berdiri sebagai penonton. Kita wajib mengawal dan memantau kemana arah aliran dana pemulihan aset tersebut. Pemerintah harus membuka data secara terang benderang agar publik bisa melihat langsung bukti nyata hasil perampasan koruptor yang diubah menjadi pembangunan sekolah, jalan, dan rumah sakit. Dengan transparansi penuh dan keberanian untuk mengejar harta haram sampai ke akar-akarnya, keadilan sosial yang sesungguhnya baru bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika RUU perampasan aset ini selalu ditunda-tunda terus, maka kerugian negara kita akan makin besar dan tentu rakyat akan makin menderita. Oleh karena itu, kita nggak boleh diam saja, mari kita suarakan tuntutan rakyat ini. Teman-teman, tulis pendapat kalian di kolom komentar, mari kita satukan suara. Di tengah gelombang desakan rakyat yang semakin kencang agar RUU perampasan aset ini segera disahkan, pemandangan kontras justru terlihat di dalam gedung DPR di Senayan. Setiap kali isu ini diangkat ke meja pembahasan, suasana di parlemen mendadak panas dingin. Beribu alasan dan alibi mulai dilontarkan oleh para anggota dewan. Mulai dari dalih perlindungan hak asasi manusia, alasan prinsip kehati-hatian dalam menyusun aturan, hingga kerumitan prosedur pembuatan undang-undang. Namun, kalau kita mau berpikir jujur dan jernih sebagai rakyat awam, alibi-alibi tersebut terasa sangat janggal dan tidak masuk akal. Saat puluhan triliun rupiah uang APBN digerogoti setiap tahun oleh para tikus berjas rapi, di mana kepedulian mereka terhadap hak asasi manusia milik puluhan juta rakyat miskin? Di mana perhatian mereka pada anak-anak sekolah yang harus mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai deras karena tidak ada jembatan? Atau pada pasien kurang mampu yang terpaksa ditolak rumah sakit karena fasilitas yang terbatas? Ketakutan yang diperlihatkan di Senayan bukanlah ketakutan akan pelanggaran HAM, melainkan ketakutan bahwa simpanan dan tabungan tidak sah mereka ikut terbongkar. Selama ini, para oknum politisi busuk merasa sangat aman karena celah hukum konvensional kita diciptakan terlalu ramah kepada mereka. Jika RUU perampasan aset ini resmi menjadi undang-undang, negara tidak perlu lagi berbelit-belit membuktikan niat jahat seseorang melalui proses persidangan yang memakan waktu bertahun-tahun. Begitu ada pejabat yang kekayaannya melonjak drastis tanpa didukung oleh profil pendapatan resminya yang masuk akal, negara berhak penuh untuk membekukan, menyita, dan merampas seluruh harta tersebut sampai tak tersisa. Hal inilah yang membuat banyak pihak di parlemen merasa panik dan sebisa mungkin mengulur waktu agar aturan mematikan ini tidak pernah disahkan. Melihat permainan ulur waktu dan sikap pura-pura tuli yang ditunjukkan oleh parlemen, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak lagi berdiplomasi dengan bahasa yang terlalu manis. Presiden memahami betul bahwa jika pemerintah hanya duduk manis menunggu belas kasihan DPR untuk mengetuk palu persetujuan, maka sampai kapanpun kebocoran uang negara akan terus terjadi. Oleh karena itu, langkah tegas langsung diambil dengan menerbitkan perintah khusus kepada jajaran kementerian dan lembaga penegak hukum untuk memotong seluruh saluran kebocoran APBN secara paksa dari tingkat pusat hingga ke daerah. Langkah radikal yang diambil eksekutif ini bertujuan untuk mengunci rapat-rapat ruang gerak para pemain anggaran. Pertama-tama, sistem pengawasan aliran uang negara diubah total menjadi terintegrasi secara digital dari tingkat kementerian pusat sampai ke birokrasi daerah di pelosok negeri. Tidak ada lagi ruang kompromi untuk praktik-praktik lama seperti proyek fiktif, penggelembungan dana anggaran, atau bagi-bagi jatah proyek di antara oknum pejabat. Setiap rupiah uang APBN yang keluar wajib terverifikasi secara digital, sehingga jejaknya bisa dipantau secara langsung dan transparan. Kedua, pemerintah memerintahkan sinergi total antara Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta Kementerian Keuangan untuk menerapkan metode perburuan keuangan yang paling mematikan,
yaitu follow the money atau ikuti aliran uangnya. Penegak hukum tidak lagi fokus menunggu orangnya terbukti bersalah di pengadilan pidana umum yang bertele-tele, melainkan langsung mengejar dan melacak kemana saja uang haram itu mengalir. Para penyidik diperintahkan untuk memburu harta tersebut sampai ke lubang semut sekalipun. Tidak peduli apakah harta hasil kejahatan itu disamarkan dalam bentuk kepemilikan saham, tanah dan bangunan atas nama kerabat, rekening pribadi milik sopir, hingga aset yang dilarikan ke luar negeri melalui perusahaan cangkang, semuanya akan diburu, dibekukan, dan disita oleh negara. Pesan yang disampaikan oleh pemerintah sangat jelas dan mematikan. Jika DPR terus-menerus menolak atau menunda pengesahan undang-undang perampasan aset, maka pemerintah lewat seluruh instrumen eksekutif akan membuat seluruh uang hasil curian itu menjadi bangkai yang sama sekali tidak bisa mereka nikmati. Langkah terobosan ini membuktikan bahwa pemerintah tidak lagi kehabisan cara dalam menghadapi permainan politik yang berbelit-belit. Pertarungan yang terjadi hari ini bukan lagi sekadar perdebatan pasal di atas lembaran kertas, melainkan pertempuran sungguh-sungguh untuk menyelamatkan kedaulatan ekonomi bangsa dari tangan-tangan serakah. DPR kini berada di posisi yang sangat tersudut. Mereka harus memilih secara terbuka di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Apakah mereka mau berdiri membela kepentingan publik dengan segera mengetuk palu pengesahan undang-undang ini, atau mereka memilih untuk terus menunda dan siap dicap oleh sejarah sebagai pelindung utama para koruptor di negeri ini? Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi di balik alibi formalitas hukum, karena rakyat dari seluruh pelosok negeri kini mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Alasan utama mengapa undang-undang ini menjadi mimpi buruk paling mengerikan bagi para pencuri uang negara, terletak pada kenyataan bahwa sistem hukum konvensional kita selama ini sangat ompong dan rapuh. Selama berdekade-dekade, hukum di Indonesia diciptakan terlalu ramah kepada para penjahat berdasi. Ketika seorang oknum pejabat terbukti mencuri uang rakyat hingga puluhan miliar atau triliunan rupiah, hukuman yang dijatuhkan seringkali hanya berupa pidana kurungan badan selama beberapa tahun saja. Bagi para koruptor, vonis penjara beberapa tahun itu sama sekali tidak memberikan efek jera. Mereka menganggap hukuman penjara itu hanyalah sebagai resiko usaha atau biaya operasional kecil. Di dalam sel, dengan kekuatan uang yang mereka miliki, mereka bahkan masih bisa menyogok oknum petugas untuk mendapatkan fasilitas mewah, kamar ber-AC, hingga kemudahan berobat keluar. Dan yang paling menyakitkan bagi rakyat, ketika mereka akhirnya bebas dari penjara, harta kekayaan hasil curian mereka masih utuh tersimpan dengan rapi. Mereka tetap bisa kembali hidup bergelimang harta 7 turunan, membeli mobil-mobil mewah, menyekolahkan anak cucu mereka ke luar negeri, dan tertawa lebar di atas penderitaan jutaan rakyat yang dimiskinkan. Hukum lama kita memiliki kelemahan fatal karena hanya fokus mengurung visi koruptor, tetapi membiarkan uang hasil kejahatan mereka tetap aman di kantong keluarga, kerabat, dan kroni-kroni mereka. Beban pembuktian selalu dibebankan penuh kepada pihak jaksa dan penyidik kepolisian. Para koruptor yang memiliki dana melimpah dengan sangat mudah menyewa tim pengacara termahal dan paling lihai untuk memutarbalikan fakta, mencari celah administrasi, dan memperlambat proses persidangan hingga bertahun-tahun. Akibatnya, ketika proses pengadilan yang melelahkan itu selesai, uang negara yang dicuri sudah menguap entah kemana, dan jumlah aset yang berhasil dikembalikan ke kas negara hanyalah seujung kuku jika dibandingkan dengan total kerugian yang diderita oleh rakyat. Pola penderitaan rakyat akibat hukum yang lemah ini harus segera dihentikan secara total. Kita harus mengubah cara pandang kita dalam melihat kejahatan korupsi. Korupsi adalah kejahatan ekonomi yang didasari oleh satu motif utama, yaitu keserakahan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Oleh karena itu, cara paling ampuh dan mematikan untuk memukul balik para penjahat serakah ini bukanlah sekadar membatasi ruang gerak fisiknya di dalam sel, melainkan dengan memutus seluruh akses ekonominya sampai berdarah-darah. Ketika seluruh kekayaan yang dikumpulkan secara tidak sah dirampas bersih oleh negara dan diubah menjadi 0 rupiah, disitulah letak efek jera dan keadilan yang sebenarnya. Lewat mekanisme perampasan aset yang baru ini, taktik-taktik licik yang selama ini dipakai koruptor akan dipatahkan secara total. Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa para pejabat nakal jarang sekali menyimpan aset hasil korupsi atas nama pribadi mereka sendiri. Mereka menyembunyikan rumah-rumah mewah, tanah berhektar-hektar, mobil-mobil mahal, hingga simpanan deposito menggunakan nama istri, anak, sopir pribadi, staf pembantu, hingga yayasan-yayasan bodong yang sengaja dibentuk. Melalui pendekatan hukum yang tegas, penegak hukum tidak akan lagi peduli pada nama siapa yang tertera di atas dokumen BPKB, sertifikat tanah, atau rekening bank. Prinsip beneficial ownership
atau kepemilikan manfaat akan diterapkan secara agresif. Siapapun orangnya yang secara nyata menguasai, menggunakan, dan menikmati fasilitas dari harta haram tersebut, dialah yang menjadi target utama perampasan. Jika ada anggota keluarga atau kroni yang dengan sengaja mau dijadikan tempat penampungan dan membantu mencuci uang hasil kejahatan tersebut, mereka tidak lagi bisa berlindung di balik status sebagai saksi yang tidak tahu apa-apa. Mereka akan diseret sebagai komplotan penjahat ekonomi yang seluruh hartanya wajib disita habis untuk dikembalikan kepada negara. Aturan mengenai pembersihan dan penyitaan aset haram ini sebenarnya merupakan instrumen pengukuran kejujuran yang sangat sederhana di tengah birokrasi kita. Siapapun pejabat, politisi, atau pegawai negeri yang bekerja secara jujur, murni mengandalkan gaji resmi, dan mengumpulkan rezeki secara halal, tidak akan pernah merasa cemas apalagi takut terhadap pemeriksaan harta kekayaan. Hanya mereka yang menyimpan kekayaan melimpah dari hasil memeras dan mencuri uang rakyatlah yang akan mandi keringat dan panik histeris ketika aturan ini ditegakkan. Sudah saatnya kita sebagai rakyat merapatkan barisan, menyatukan suara, dan menuntut tanpa henti agar seluruh harta hasil kejahatan korupsi dirampas bersih, tanpa sisa demi masa depan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ada satu hal besar yang menjadi tumpuan harapan dan suara hati dari ratusan juta rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan yang sangat besar agar bangsa dan negara yang kita cintai ini benar-benar melangkah ke arah yang jauh lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Rakyat merindukan hadirnya kepemimpinan yang tegas, berani, serta tidak ragu untuk pasang badan berdiri di depan dalam melawan para koruptor, mafia anggaran, dan kelompok-kelompok serakah yang selama bertahun-tahun telah menggerogoti dan mencuri uang negara. Sejatinya, keinginan rakyat Indonesia itu sangat sederhana dan tidak muluk-muluk. Rakyat tidak meminta hal-hal yang berlebihan. Yang diinginkan oleh rakyat hanyalah satu: kembalikan seluruh hak rakyat yang selama ini telah dirampas secara sewenang-wenang oleh para penjahat berdasi. Uang negara yang dikumpulkan dari keringat dan pajak seluruh rakyat Indonesia harus kembali dirasakan wujud nyatanya oleh masyarakat bawah. Rakyat ingin melihat anak-anak di pelosok negeri bisa belajar di dalam ruang kelas yang kokoh dan aman. Rakyat ingin berobat di rumah sakit tanpa takut ditolak karena biaya. Para petani ingin mendapatkan pupuk murah tanpa dipermainkan oleh spekulan. Dan para pedagang kecil serta warga desa ingin menikmati jalan-jalan yang mulus demi menggerakkan roda ekonomi keluarga mereka. Semua kebutuhan dasar itu sebenarnya sangat bisa dipenuhi jika anggaran negara dipagari dari kebocoran dan diselamatkan dari tangan para perampok. Oleh karena itu, narasi dan tuntutan utama rakyat tidak boleh pernah kendur. Miskinkan seluruh koruptor sampai ke akar-akarnya agar mereka benar-benar merasakan efek jera yang nyata. Pengalaman berdekade-dekade telah membuktikan kepada kita semua bahwa sekadar mengirim koruptor ke dalam bilik penjara selama beberapa tahun sama sekali tidak pernah menyelesaikan masalah. Penjara tanpa disertai penyitaan seluruh kekayaan hanyalah sebuah formalitas hukum yang menipu rakyat. Selama harta hasil kejahatan mereka masih aman tersimpan atas nama keluarga, anak, istri, maupun kroni-kroninya, para koruptor itu akan tetap bisa tersenyum tenang di balik jeruji besi. Mereka tahu bahwa setelah bebas nanti, kehidupan finansial mereka dan keturunannya tetap terjamin mewah dari uang hasil curian. Pola pembodohan hukum seperti ini harus dihentikan secara total. Koruptor tidak boleh lagi hanya dipenjara fisiknya, tetapi seluruh aset dan harta haram yang mereka tumpuk wajib disita tanpa sisa oleh negara. Seluruh harta penyitaan itu harus difokuskan sepenuhnya untuk program pemulihan aset negara, karena setiap rupiah dari kekayaan haram tersebut pada hakikatnya adalah milik dan hak mutlak seluruh rakyat Indonesia. Mengembalikan harta curian kepada kas negara bukan sekadar tindakan hukum biasa, melainkan sebuah kewajiban moral untuk memulihkan keadilan sosial yang telah lama dicabik-cabik oleh keserakahan pribadi. Di tengah sengitnya perjuangan melawan praktik-praktik korupsi dan mafia yang berurat berakar, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap optimistis. Kita harus terus meyakini bahwa di dalam jajaran birokrasi, kepolisian, kejaksaan, hingga pemerintahan kita, masih sangat banyak pejabat, aparatur negara, dan pemimpin yang memiliki integritas tinggi, berhati bersih, serta bekerja secara tulus dan jujur demi kemakmuran rakyat. Mereka yang bekerja dengan bersih dan tulus inilah yang seringkali menjadi sasaran fitnah, intimidasi, dan serangan balik dari kelompok-kelompok koruptor yang terganggu kenyamatannya. Tugas kita sebagai rakyat adalah berdiri pasang badan, menjaga, serta membentengi para pejabat dan penegak hukum yang jujur agar mereka tidak berjuang sendirian di garis depan.
Kekuatan terbesar dari sebuah bangsa tidak terletak pada seberapa banyak kekayaan alamnya atau seberapa canggih strateginya, melainkan pada persatuan dan kesadaran seluruh rakyatnya. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu menggaungkan narasi persatuan dan gotong royong. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dengan mudah diadu domba, dipecah belah, atau dialihkan fokusnya oleh isu-isu dangkal yang sengaja diciptakan oleh para mafia untuk menutupi aksi kejahatan mereka. Ketika rakyat bersatu, cerdas secara informasi, dan konsisten menuntut transparansi serta penegakan hukum yang adil, tidak ada satupun kekuatan korup yang mampu membendung kehendak rakyat. Mari kita rapatkan barisan, kawal setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kebenaran, dan tuntut pengesahan aturan-aturan pemungkas seperti RUU Perampasan Aset agar tidak ada lagi ruang bersembunyi bagi para perampok uang publik. Persatuan rakyat adalah benteng pertahanan terbaik untuk menjaga kedaulatan, martabat, dan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia. Bersama-sama, kita buktikan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri, adil, bersih dari korupsi, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Indonesia maju, Indonesia bersatu, lawan korupsi sampai tuntas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Terima kasih masih bersama Keset Politik. Teman-teman, setelah kita mendengarkan pembahasan yang panjang tadi, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu. Nikmat sekali. Teman-teman, jika kalian memiliki argumen atau opini, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama-sama tanpa mencaci maki siapapun, tanpa menyudutkan pihak manapun. Teman-teman, mengapa banyak pejabat atau politisi di negeri ini yang nekat korupsi meskipun tahu resikonya sangat besar? Jawabannya ada pada biaya politik yang terlampau mahal. Untuk bisa menduduki suatu jabatan publik atau kursi legislatif, biaya operasional yang dikeluarkan seringkali tidak sebanding dengan gaji resmi yang akan diterima. Akibatnya, ketika menjabat, fokus utama sebagian oknum berubah dari melayani masyarakat menjadi mengembalikan modal investasinya. Teman-teman, RUU Perampasan Aset memang akan membuat mereka panik karena harta simpanannya terancam disita. Namun, aturan ini akan jauh lebih mematikan jika disandingkan dengan reformasi sistem pemilu dan transparansi pendanaan partai politik. Jika modal untuk menjabat dibikin murah dan transparan, maka dorongan untuk menumpuk harta haram lewat jalan korupsi akan berkurang secara gratis sejak awal. Teman-teman, selama puluhan tahun, sistem hukum pidana kita bekerja dengan cara pandang konvensional. Ada kejahatan, cari pelakunya, buktikan kesalahannya, lalu kurung fisiknya. Cara pandang ini sangat lambat dan memakan biaya negara yang tidak sedikit untuk proses penyidikan hingga persidangan. Sudut pandang baru yang dibawa oleh metode follow the money dan RUU Perampasan Aset mengubah filosofi hukum kita. Dari sekedar menghukum badannya menjadi menyelamatkan aset negara secara cepat. Teman-teman, dalam bisnis atau kejahatan keuangan, darah utamanya adalah arus kas. Ketika negara memiliki wewenang hukum untuk membekukan rekening dan menyita aset yang profil keuangannya tidak wajar sebelum orangnya kabur atau menyembunyikan uangnya, maka mesin kejahatan itu akan mati seketika. Tanpa uang, mereka tidak bisa menyewa pengacara mahal, tidak bisa menyogok aparat, dan tidak bisa mengendalikan jaringan kejahatannya dari belakang layar. Teman-teman,
Sikap saling tuding antara DPR dan pemerintah soal RUU perampasan aset sebenarnya memperlihatkan peta keberanian politik yang sesungguhnya. Jika Senayan terkesan lambat dan mengulur-ngulur waktu karena alasan kehati-hatian atau prosedur, maka pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo memiliki peluang besar untuk membuktikan bahwa eksekutif tidak tergantung 100% pada aturan baru untuk mulai bertindak. Pemerintah bisa langsung membuktikan komitmennya lewat digitalisasi sistem pembayaran negara dan pembuktian terbalik internal birokrasi. Sistem digital tanpa celah, yaitu jika setiap transaksi proyek pemerintah dari pusat sampai desa wajib menggunakan transaksi digital terintegrasi yang dipantau real time oleh PPATK dan KPK. Ruang untuk cashback, markup, atau proyek fiktif akan tertutup otomatis. Lalu, sanksi administrasi birokrasi, yaitu tanpa menunggu RUU perampasan aset sah, pejabat yang LHKPN janggal langsung dicopot dari jabatannya, ditunda tunjangannya, dan diserahkan berkas keuangannya kejaksaan atas dugaan tindakan pidana pencucian uang. Teman-teman, opini kritis yang juga perlu kita pegang sebagai rakyat yang cerdas adalah memastikan bahwa instrumen perampasan aset ini nantinya tidak disalahgunakan menjadi alat politik oleh siapapun yang sedang berkuasa. Hukum perampasan aset harus didasarkan pada audit data keuangan digital yang objektif dan independen, bukan atas dasar kebencian, sentimen politik, atau tekanan massa semata. Hak-hak warga negara yang bekerja jujur, memiliki bisnis halal, atau mendapatkan warisan yang sah harus tetap dilindungi secara mutlak melalui proses pengadilan yang terbuka. Teman-teman, transparansi adalah kuncinya. Publik harus bisa mengakses data aset mana yang disita, berapa nilainya, dan dipakai untuk membangun fasilitas apa. Jangan sampai nanti harta yang berhasil dirampas dari koruptor A justru menguap kembali saat dikelola oleh oknum birokrasi B. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Jangan sampai memberantas korupsi sambil korupsi. Teman-teman, perjuangan melawan korupsi bukan sekedar tentang kemarahan rakyat kepada para pencuri negara, melainkan tentang keberanian kita untuk membangun ulang sistem hukum yang lebih modern, yang lebih transparan, dan lebih jujur. Teman-teman, semoga kedepannya Indonesia mampu membuat sistem yang tidak bisa dibocorkan lagi, yang sangat ketat, yang sangat tegas, tidak pandang bulu, tidak merugikan siapapun, demi keadilan seluruh bangsa Indonesia. Teman-teman, semoga Indonesia akan bebas dari cengkraman para mafia dan koruptor. Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan seluruh bangsa Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Teman-teman, terima kasih telah menyimak. Apabila ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Saya host Keset Politik, undur diri. See you next time.